Satu petani yang ada di Sungai Keli lagi menggarap lahan ini, lahan pertanian yang setelah dilakukan panen raya dan dilakukan pembajakan kembali. Salah satu dari Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir langsung terjun melihat aktivitas para petani lagi menggarap lahan untuk menanam kembali. Lahan bekas selesai dipanen, mereka langsung menggarap. Petani yang ada di Desa Keli, Sungai Keli, Kecamatan Pemulutan Selatan ya. Oke, tolong jelaskan Pak tentang pertanian yang ada di desa ini. Untuk selanjutnya di luar dari program 100 hektar itu lebih banyak mungkin itu kan lebih bagus. Saya garap sekarang sekitar 50 hektar. Sekitar itu jelas 50 hektar. Mungkin ke depan tapi masih separuh lagi terbitkan. Jadi sehari itu bisa garap lahan itu berapa hektar sehari? Sehari itu cuma bisa 2 hektar. 2 hektar. Terus apa lagi upaya langkah untuk meningkatkan produksi pertanian? Nah, yang paling utama kan kekurangan air. Tujuan kedua ketika produksi itu kalau ingin meningkatkan produksi yang paling utama kan sumber air. Nah, kemudian karena kan kita kan mempunyai batang tumbuhan di desa kan, kalau di sungai kan, kalau sungai ini didalami. Artinya sungai ini di tengah-tengah lahan pertanian? Ya, sungai ini di tengah-tengah lahan pertanian. Nah, tujuan ke depan kepada dinas yang terkait, mana caranya sungai itu harus di normalisasi dan didalami. Kemudian kan ke depan sungai ini bisa dimanfaatkan untuk di pertanian, pengairan di pertanian. Kalau seandainya ini sudah dinormalisasi oleh pemerintah, apakah produksi pertanian di sini akan meningkat? Itu kan
Nah, yang jelas asli Pak, karena kan kendala sekarang kan kendala kami ini kan air. Heeh. Nah, sekarang kan kami membutuhkan air karena kan berhubungan sungai ini kan surut. Nah, begitu untuk pengairan sulit kami itu. Jadi mustahil kan peningkatan produksi itu kalau sumber air tuh nggak ada Pak. Itu kan yang dekat di sungai pengairannya ialah air diambil dari sungai, yang jauh dari sungai kita memanfaatkan sumur bor. Sumur bor 1 hektar 1 titik dari sungai, yang jauh dari sungai memanfaatkan, yang dekat di sungai Pak ialah memanfaatkan air di sungai, yang jauh dari sungai kepada dinas yang terkait. Kami sebagai petani di desa kan membutuhkan air yang jauh di sungai, ya itu kan sumur bor 1 hektar 1 titik sumur bor beserta mesin. Kita mempunyai kan untuk potensi di desa Sungai Keli mempunyai sungai. Sungai adalah sungai terletak di tengah-tengah lokasi persawahan. Nah, kemudian untuk pengairan untuk di dekat Umeka kan memanfaatkan ayo di sungai. Nah, kami ini kan yang jauh dari sungai ini kan yang jadi kendala yang jauh, yang pematang ini kami membutuhkan kepada pemerintah yang terkait mohon bantuan. Nah, bantuannya kan berupa sumur bor 1 titik sumur bor 1 hektar 1 titik sumur bor dan beserta mesin. Kami sebagai ketua kelompok mohon kepada Pak Bupati untuk sungai dalam. Nah, kan sekarang kan sungai ini kan surut. Jadi kepada Pak Bupati harapan kami untuk meningkatkan produksi pangan kan perlu pengairan sungai. Kalau sungai ini digali secara otomatis sungai kepacet dimanfaatkan. Nah, untuk pengairan kiri kanan ini kan sangat tua ume macam kami. Nah, jadi kan harapan ke depan kepada Pak Bupati kan didalami sungai. Nah, panjang sungai ini sampai ke mana sungai ini? Sungai ini ya, lebih kurang sekitar 1.500 meter sungai ini. Nah, tujuan ke depan untuk pengalian sungai, saya sebagai ketua kelompok tani telah sosialisasi ke masyarakat. Nah, untuk pengedokan 3 meter untuk penanaman buke 3,5 meter untuk tembok, untuk sebelah kanan ini 3 meter. Nah, sebelah kiri itu 2 meter. Oh, jadi untuk menaruh timbunan itu di sisi kanan kiri, yang sebelah kiri kanan 3 meter, sebelah kiri 2 meter jadi. Itu sudah bersosialisasi dengan masyarakat, Pak? Iya, lah sudah. Jadi masyarakat setuju. Lagi kan masih diharap kepada Pak Bupati kan untuk sungai ini kan secara otomatis kalau di dalam kan ada air pasti ada ikan. Nah, ikan tuh kalau mohon kepada Pak Bupati kan untuk isi sungai itu kan untuk dibebas ke lelang. Untuk bagian wilayah seputaran yang digali sungai. Yang untuk normalisasi, yang dinormalisasi sungai itu dibebaskan untuk dibebaskan dari lebak lebung. Iya. Kan itu supaya pelaksana pendalaman sungai itu lancar. Oh, tidak ada kendala jadi ya. Artinya selama ini terkendala ada pelelangan ikan ini. Ada pelelangan ikan. Jadi sebagian masyarakat yang melelang tidak setuju ya. Tidak setuju. Nah, cuma kalau ini dibebaskan, masyarakat otomatis setuju. Mendukung ya, Pak ya. Oke. Kan masuk ikan 3 meter. Nah, jadi jelas apa? Pemotoran keliling lebak. Itu normalisasi sungai lah dalam. Nah, jadi kan secara otomatis
otomatis kan untuk pengairan mudah. Jadi kalau sungai tak belum dinormalisasi, belum didalami, tidak menuntut tak mungkin untuk mengerjakan IP 200. Begitu sungai tak didalam, ya kan, apalagi ke depannya kan kalau sungai di dalam ke depannya kan pacak IP 200, IP 300. Nah, di situ kan hasil produksi, hasil panen itu meningkat. Nah, saat ini hasil panen saya ini berapa maksimal? Nah, sekarang maksimal karena pengairan kurang kan, paling rendah angke 4 ton per hektar, kemudian paling banyak 5 ton per hektar. Nah, kalau lah sungai di dalam tuh kan normalisasi pengairan sudah bagus. Nah, ke depan bisa penghasilan 8 ton, 9 ton ke depan harapan. Nah, kepada pemerintah yang terkait ke depan kan, dorong untuk pendalaman sungai. Kemudian program-program pertanian kan di situ diformalitas karena kan kalau petani perekonomian lemah kan, kan di situ kan tak mungkin dia kan melanjuti pendidikan generasi yang akan datang. Sekarang untuk bagian lahan pematang, contoh sekarang untuk lahan pematang sekarang kan lah dikuasai oleh Cina sebagian, mulai dari Matang Bansal, kemudian Harimatandang, Maju Jaya, Sungai Keli, Sungai Baru, Kota Daro, itu hampirlah 40 hektar lahan pematang yang dikuasai oleh Cina, oleh Buyu. Nah, apalagi di pertanian nikah tidak ditingkat ke program di pertanian, maka disitulah secara otomatis kan perekonomian lemah kan, kemudian ke depan kan cara ambruk kalau tidak perhatian dengan pemerintah. Karena kan pemerintah tuh harus ada kebijakan memberikan solusi untuk kami petani di lapangan, di untuk pengairan, ada mesin misalnya. Untuk sawah dipetak. Nah, pemetakan sawah ini kan misalnya dari galangan semadan itu kan setengah meter diambil. Jadi kan 1 meter. Nah, 1 meter itu untuk kedukan buka semeter dalam 25 cm. Nah, hitungan anggaran itu kan kalau di kami di sini kan hitungan 40 ribuan. 40 ribu sampai 50 ribuan per kubik. Nah, kalau konsep itulah normalisasi terlaksana pemetakan itu, jadi untuk pengairan di sungai, untuk ke sawah, ke ume, di situ tidak mubazir air itu. Air itu kan tidak mubazir. Nah, kemudian ditingkat dibantu dengan pupuk. Ini mengendali ke gulma, umput, sumber air, bukan dari racun. Kalau padi itu umurnya sampai dengan 25 hari, dia daunnya itu kan tertutup, tertutup tanah. Jadi tanah tertutup oleh daun padi kan, secara otomatis rumput itu gulma tidak bakal tumbuh lagi. Nah, begitu tambah lagi di air, bantu lagi dengan pupuk, penyemprotan segala macam. Nah, di situ bisa peningkatan produksi sampai ke dengan 8 ton, 9 ton. Nama kita siapa, Pak? Nama saya kan Pak Suaimi. Kelompok apa nih, Pak? Kelompok dari Tani Karya Tani, rangkap jadi Ujah Jaya Makmur. Desa apa, Pak? Desa Sungai Keli, Kecamatan Pemulung Selatan.
Pak David. Dari kelompok mana ini, Pak? Dari kelompok kami Bapaktan Ternata Desa Sungai Lembung. Oh, Sungai Lembung. Nah, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Desa Pemulutan, di Desa Sungai Lembung ini, apa saja Pak kendala-kendalanya, Pak? Kami sudah melaksanakan IP 200 nih, Pak. Ya. Tanam 2 kali kan. Nah, di sini untuk tanam ulang IP 200 terkendala di perairan. Untuk perairan kan, di sini sekarang ini musim kering. Jadi sumber air untuk mengairi lahan kami ambil sumber dari sungai. Berapa jauh jaraknya, Pak? Jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 meter. Sungai kan. Di sini kami mengharapkan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kepada Pak Bupati terkhusus, ini mohon bantuannya, Pak. Bagaimana ini agar bisa teratasi kan secara solusi. Kemudian di sini kami mohon bantuan pompa air, pompa air. Kemudian untuk secara jangkauan di sini sumur bor, kalau bisa bertenaga surya, ya, karena sumber air di sini sangat jauh. Ini kami mengharapkan dengan adanya bantuan berkemungkinan bisa membantu meningkatkan produksi pertanian, pertanian dan menambah aset di Kecamatan Pemulutan Selatan, khususnya Desa Sungai Lembung. Nah, saya dengar tadi, Pak, ini apa untuk proses penggarapan sawah ataupun panen, ini banyak alat-alat pertanian dari luar. Petani-petani ini nyewa dari luar. Apa tanggapan Bapak? Ya, ini karena mungkin minimnya alat, ya, alat katakanlah kalau kami di sini menyebutnya komben. Komben ini memang banyak berdatangan dari luar, karena khusus di desa tidak ada bantuan, ya. Kalau bantuan belum, nah kami mohon di sini kepada Pak Bupati juga terkhusus, ya, mohon bantuan komben. Kalau bisa satu desa satu untuk Kecamatan Pemulutan Selatan. Di samping menambah mata pencaharian kan, juga ya menopang aset pendapatan daripada masyarakat. Desa Sungai Lembung, Kecamatan Pemulutan Selatan ini terdiri dari 16 kelompok. Nah, untuk IP 200 tahun 2021 ini kami baru menggarap kurang lebih 20 hektar sampai 30 hektar. Nah, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya seluruh katakanlah jangkauan daripada wilayah Desa Sungai Lembung ini bisa kita garap semua. Untuk sekarang baru tergarap sekitar 20 hektar. Nah, di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Ogan Ilir sudah menormalisasi sungai. Nah, terkhusus yang jangkauan di dekat-dekat normalisasi sungai, persawahannya insya Allah diharapkan bisa meningkat. Tapi untuk yang jauh dari jangkauan sungai, di sini kami mengharapkan bantuan berupa sumur bor, karena sulit jangkauan daripada sungai untuk mengairi sawah-sawah di seluruh kelompok tani di Sungai Lembung ini. Nah, kami juga mengharapkan agar nantinya
bisa mengalokasikan melalui dana desa seperti halnya di Kecamatan Lantawalai kalau tidak salah itu Pak. Dia bisa menggunakan dana desa untuk membantu petani. Oh, di Desa Sukamaju ya. Desa Sukamaju. Kecamatan Rantala ya ya. Rantala. Jadi harapannya dari pemerintah desa Iya. agar perhatian juga dengan para petani dengan adanya dana desa, DD segala macam itu sebagian ya tolong diperhatikan pertanian juga ya. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir telah membantu kami berupa traktor roda 4 sehingga kami bisa membuka lahan. Besar harapan kami ke depan agar supaya terus membantu kami meningkatkan produktivitas pertanian khususnya desa Sungai Kami kepada Bapak Bupati Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Pertanian yang mana telah membantu kami berupa traktor roda 4 sehingga kami bisa membuka lahan di desa ini. Besar harapan kami untuk ke depan terus membantu kami sehingga mampu menopang aset perekonomian rakyat di sini dan Kabupaten Ogan Ilir menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan. Saya lihat ini ada hamparan luas untuk pertanian di desa Bapak ini, Pak. Ini untuk penanaman bibit apa nih Pak rencananya? Impari, Pak. Impari. Impari yang IP 200 ya? Ah. Bapak sebagai apa di sini, Pak? Nama saya Suparman. Saya selaku Ketua Gabuktan Desa Sembada, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini kami swadaya coba-coba menerapkan IP 200. Tapi di sini kami terkendala masalah peralatan dan kelengkapannya. Mulai dari sistem pengairan, sungai-sungai kami mulai dangkal, pintu airnya pun sudah pada rusak semua. Iya. Kalaupun misalkan dinormalisasi, kami tetap masih membutuhkan alat pompa air, karena debit air tidak bisa menjangkau ke lahan kami. Nah, di situ kami memerlukan pompa air. Terus masalah pengolahan tanah juga kami membutuhkan hand traktor. Sekarang kami sudah garap, tapi ini kami masih pakai sistem sewa. Jadi yang sangat kami butuhkan dari pemerintah, semoga kami bisa mencontohkan ini dan bisa berhasil, akan sangat memudahkan kami jika nantinya kami bakal bisa mendapatkan bantuan mulai dari mesin pompa, hand traktor roda 2, traktor roda 4, sekaligus mesin tanam. Karena melihat dari kondisi seperti ini kayaknya layak sekali kalau misalkan ditanam. Sayang kalau misalkan kita pakai tabur gitu. Iya. Nah, di kelompok Bapak sendiri, Gapoktan Bapak selaku Bapak ketuanya, berapa luas lahan yang akan digarap, Pak? Keseluruhan desa itu 234 hektar. Namun untuk sementara karena kami masih
swadaya, jadi ya semampu kami gitu. Jadi perkiraan mungkin 45-50% yang kami Yang usahakan. tergarap Pak, yang sudah tergarap sekitar 50%-an dari total tadi Pak ya. Iya. Kemungkinan kalau misalkan kini ada hasilnya, alatnya pun bisa ada gitu, tidak menutup kemungkinan bakal tergarap semua itu satu desa. Saya berani menjamin itu. Berani menjamin Pak ya. Berani menjamin. Bakal Kalau berhasil. ada alat dibantu pemerintah atau Pak Bupati sendiri yang bantu melalui Dinas Pertanian, Bapak menjamin akan keberhasilan di sini. Keberhasilannya. Artinya keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan itu tetap terus ada Pak ya. Ada. Oke, makasih Pak. Lahan pertanian di Desa Sembada. Ini lahan basah untuk IP 200. Pak Adil, ini pembibitan untuk apa nih Pak? Untuk IP 200. IP 200 ini Pak ya. Ini berapa banyak Pak Ini total untuk pembibitan ini? yang sudah disemai ini sekitar 90 kilo. 90 kilo itu untuk berapa hektar tuh Pak? Sekitar 2 hektar. 2 hektar Pak ya. Nah, jadi IP 200 ini di Ibul Besar sudah berapa lama Pak kita lakukan? Sudah berjalan 3 tahun. Kayak mana hasilnya Pak? Ya, tergantung dengan alam, sudah dengan ini alat. Nah, hambatan kita untuk pengelolaan IP 200 ini apa Pak? Ini apa? Traktor roda 4 itu tak ganti ini. Sudah itu masalah pompa kekurangan Kekurangan Pak ya. Jadi harapan kita apa Pak kepada pemerintah atau kepada Pak Bupati agar ya siapa tahu Pak Bupati melalui Dinas Pertanian akan membantu. Ya ini Pak, peralatan pertanian lah, mulai traktor roda 2, dan traktor roda 4, pompa air, mesin tanam, itu yang kekurangan. Memang sudah ada Pak, tapi belum sepenuhnya cukup. Baru sekitar separuh lah, 13 kelompok. 13 kelompok tuh Pak ya. Oh, jadi artinya kalau pemerintah atau Pak Bupati nanti membantu, hasil produksi kayak mana Pak? Ya jelas meningkat Pak. Meningkat Pak ya. Jelas meningkat. Aku bertanggung jawab. Pasti meningkat. Pasti meningkat Pak ya. Pasti. Aku dapat pasti ya. Mm-hmm. Kalau alat pertanian cukup, ya kami mudah Pak. Mm-hmm. Yang pertama mendukung itu alat pertanian. Sudah itu, ya masalah pupuk itu sudah ada sekarang ini. Ya. Yang ini, yang pengecer. Tergantung dengan musyawarahnya. Gitu. Ya itulah yang penting peralatan itu. Kalau petani itu niatnya sudah lama kepengen nak berubah. Nah, jadi di wilayah Ibul 1 ini untuk IP 200 ini sudah mencapai berapa puluh hektar Pak? Dulu pernah hampir separuh, ratusan hektar. Waktu ada pernah dipinjami alat, kemudian ditarik alat itu. Dari sini pertanian. Iya. Sampai sekarang ini tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi Pak ya? Oh iya. Itulah yang masalah alat itu. Alat itu Pak ya. Oke. Sekarang hasil per hektarnya berapa sekarang ini Pak? Untuk saat ini? Sehektar. Maksimalnya berapa? Kalau yang normal 5 ton. 5 ton Pak. Sampai 6 ton. Tapi ada yang belum pakai alat ini, ya belum ada mesin pompa. Ada yang dapat seton, ada yang 2 ton. Jadi harapan ke depan Pak apa Pak? Itulah alat, minta bantu alat. Minta bantu alat Pak ya? Mulai dari yang traktor roda 2,
Kalau pacak minyak atau minyak pacak mano kan yang roda 4. Ah. Cukup. Sudah itu pompa air dengan mesin tanam. Sentana. Iya, iya. Dengan Bapak siapa Pak? Sebutkan nama Bapak, alamat Bapak. Nama saya Adil Anwar. Ini jabatan saya Ketua Gapoktan Ibul Besar 1. Desa Ibul Besar, RT 02, Dusun. Nah, sedikit Pak, saya mau tanya itu Pak. Keunggulan dari mesin tanam dan dengan biasa kita nanam manual. Ya, Apa keunggulan dan kelebihannya? ya banyak Pak. Yang pertama waktunya cepat. Sudah itu biayanya ringan. Kalau pakai nyemai pakai mesin tanam ini Pak, kapan 12 hari lah bisa tanam. Tapi kalau nyemai model yang kami manual, sebulan belum pacak nanam. Ini 12 hari, paling lama 15 hari lah bisa tanam. Sudah bisa tanam Pak ya. Asal ini lahannya siap. Artinya penghematan biaya itu cukup besar Pak. Jauh. Iya. Kalau pakai mesin tanam itu Pak, per hektar itu sekitar biayanya 300.000 lah. Kalau pakai ini manual jutaan. Nah, 1,8 ya. Jauh Jauh, bedanya jauh. Pak ya. Jadi penghematan biaya itu Biaya, cukup besar. waktu, sudahnya Hasil ya. hasilnya 25% Pak nambah. Dari manual dengan pakai mesin tanam. Oke, makasih Pak. Baik.